Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Dari gedung DPRD Kabupaten Sleman, selamat siang. Apa kabar? Saya Denny Atta bersama dengan Anda di kesempatan kali ini di program Bincang Parlemen persembahan dari DPRD Kabupaten Sleman. Dan hari ini di Senin 27 Maret tahun 2023 kita akan berbicara soal ini yang paling menarik dan lagi jadi perhatian bersama terkait dengan sampah. Tema kita kali ini adalah pembahasan raperda tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan hari ini di sini saya bersama dengan dua orang narasumber yang luar biasa. Dari DPRD Kabupaten Sleman ada Bu Sumaryatin, ini Ketua Pansus 3 pembahas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selamat pagi jelang siang Bu Sumaryatin. Selamat pagi Mas, sehat Mas Denny? Sehat Ibu. Ini rapordanya panjang, apakah ini memang sepanjang masalah di Sleman ini tentang sampah ini ya. Kemudian ada juga kita bersama dengan, nah ini yang pas juga kita ngomongin tentang lingkungan hidup. Tentu tidak akan lepas dari masalah sampah. Saya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Bu Epipana Kristiani. Selamat pagi Bu Epi. Ya, selamat pagi Mas Denny. Sehat ya Bu? Harus sehat. Harus sehat ya. Apalagi ini ada tantangan luar biasa terkait dengan penanganan sampah di Sleman. Tidak hanya Sleman sebenarnya, di daerah istimewa Yogyakarta semua ngomong tentang kita lagi ada di situasi darurat sampah. Betulkah DIY dan juga Sleman mengalami kondisi ini? Saya akan tanyakan terlebih dulu ke Bu Epi karena yang ini tahu lebih banyak soal persampahan di Kabupaten Sleman. Bu Epi, kalau kita ngomongin tentang produksi sampah, ini kalau di Sleman ini seberapa banyak sih Bu? Kalau volume tiap harinya seperti apa ini Bu? Baik, ya kalau kita bicara jumlah sampah dari Sleman, iya kita mau tidak mau harus mengakui sampahnya cukup banyak karena mengingat jumlah penduduknya. Jumlah penduduk Sleman itu kan yang saya ingat data tahun 2021 nih, ya mungkin 2022 pertengahan ini sudah sekitar 1.087.000 jiwa ya. Jumlah penduduk Sleman belum ditambah jumlah mahasiswa yang ada di Sleman antara 200.000 sampai 300.000. Jadi kalau itu dikalikan dengan bahwa setiap orang asumsinya atau perkiraannya menghasilkan sampah 0,65 kg per hari, ya jumlah kita perharinya sampahnya sekitar 706 ton. Jumlah yang cukup besar dalam satu hari ya. Iya, artinya betul. ini butuh pengelolaan penanganan sampah di Sleman yang sangat luar biasa. Ada banyak hal yang harus diperhatikan. Iya. Nah, Bu Epi, terkait dengan arah kebijakan pengelolaan sampah di Sleman dari dulu sampai sekarang ini seperti apa sih Bu? Apakah kemudian ada banyak strategi baru yang dikembangkan untuk pengelolaan sampah agar ya kita tahu Piungan itu kan volume sampahnya semakin banyak dan boleh dikatakan umurnya sudah mendekati masa yang sangat mengkhawatirkan. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah di Sleman, Bu? Oke ya, jadi yang namanya pengelolaan sampah itu adalah yang pertama adalah upaya untuk mengurangi sampah. Yang kedua adalah upaya untuk menangani sampah. Nah ini kebijakan kita di Kabupaten Sleman bagaimana mengarahkan dua kegiatan itu. Ini selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat. Jadi selama ini kebijakannya itu memang apapun yang terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini, pemerintah nanti harus juga turut berpartisipasi atau paling maksud kami adalah pemerintah yang akan menyelesaikan. Masyarakat sudah mengumpulkan, kemudian setelah dikumpulkan, kemudian dalam proses pengumpulan itu kan juga ada pengurangan, ada pemilahan sampah. Nah, setelah nanti tinggal residu atau yang tidak bisa diapa-apakan lagi, ini dibantu oleh pemerintah untuk membawa sampai ke tempat pemrosesan akhir sampah yang digunakan oleh Kabupaten Sleman, Kabupaten Bandol dan Kota Yogyakarta adalah TPA Piungan
sampai saat ini. Kalau di tengah masyarakat kan ada beberapa kelompok masyarakat yang kemudian membentuk bank sampah. Bagaimana juga dengan keberadaan bank sampah di Sleman? Apakah jumlahnya sudah cukup banyak? Apakah merata di semua Kapanewon ataupun di semua kecamatan? Ataukah masih ada beberapa daerah yang memang perlu didorong untuk membentuk bank sampah, Bu? Ya, ternyata bank sampah sudah cukup banyak di Sleman dan kami terima kasih sekali. Itu artinya masyarakat kan sudah mempunyai kesadaran bahwa mereka punya kewajiban untuk mengelola sampah. Di Sleman ada 301 bank sampah. Ini tersebar di 17 Kapanewon. Yang paling banyak tentunya di tempat yang sampahnya paling banyak, yaitu di Kapanewon Depok. Kemudian yang lain di Kapanewon Ngaglik, kemudian yang heran ini, yang nomor 3 itu di Kapanewon Moyudan. Iya, jumlahnya 23 bank sampah yang saya ingat itu. Menarik ini, di 3 Kapanewon tadi punya banyak bank sampah. Iya. Apa saja yang kemudian dikerjakan oleh teman-teman di bank sampah tadi? Apakah memang kemudian sudah cukup membantu ke DLH, Bu? Iya, saya kira cukup membantu ya, karena bank sampah itu kan masing-masing bank sampah mempunyai nasabah. Nasabah adalah orang-orang atau rumah tangga yang dia membawa sampahnya ke bank sampah itu. Kemudian sampah yang dibawa adalah kebanyakan adalah sampah anorganik. Karena sampah itu kemudian ditimbang, kemudian ditabung. Nah, ditabung, dicatat. Nah, kemudian oleh pengurus bank sampah itu biasanya kumpulan sampah anorganik yang berasal dari nasabah-nasabah itu nanti akan dijual ke pengepul. Nah, setelah itu kan jadi uang. Jadi apa yang sudah dibawa masing-masing nasabah dicatat, itu nanti bisa diwujudkan dalam bentuk uang. Biasanya ini akan menjadi tabungan yang akan diambil pada saat seperti nanti ini Lebaran ini, mereka pasti nasabah bank sampah itu akan mengambil tabungan mereka, tabungan sampah itu bisa digunakan untuk membeli sembako, membeli parcel atau apa, atau kadang-kadang mereka ngambil untuk, ada yang pernah sih ngambil untuk berobat, untuk menambah biaya pendidikan yang diperlukan oleh putra-putrinya. Ini yang kegiatan yang dilakukan di dalam bank sampah itu. Kalau kita ngomong tentang tantangan dalam pengelolaan sampah dan juga tantangan untuk melibatkan masyarakat terlibat aktif untuk pengelolaan sampah di lingkungannya, apa yang kemudian bisa DLH Sleman petakan terkait dengan tantangan pengelolaan sampah di Sleman, Bu? Ya, tantangan pengelolaan sampah. Ya tentunya kita tahu semua sampah yang ada sekarang itu kan bercampur antara sampah basah dan sampah kering, antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kalau bercampur seperti itu, bagaimana kita akan mengelola? Andaikan itu dijual, siapa yang mau membeli? Enggak ada yang membeli. Dikelola dengan cara apa? Karena basah dan kering jadi satu. Sementara kita tidak boleh membakar sampah. Sekarang masih dijumpai beberapa ini masih membakar sampah walaupun tidak. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memilah sampah, karena dengan dipilah itu pengelolaannya akan lebih mudah. Kalau anorganik dijadikan satu, gampang saja, nanti tinggal menjadi rongsok, kemudian kita panggil pengepul, pasti mereka akan mau membeli. Kemudian yang organik ini banyak bisa dibuat kompos. Kalau masyarakat ini sudah membuat kompos, dan kebetulan komposnya banyak, boleh kok dijual ke DLH, dan kami akan membeli dengan harga 1.300 per kilonya. Kemudian selain kompos bisa digunakan untuk pakan maggot. Jadi kalau untuk pakan maggot itu cepat sekali maggot itu makan sampah basah, dan nanti kalau cuma sampahnya dimakan, maggot itu nanti bisa dijual. Jadi maggot ini kan sangat membantu di dalam produksi peternakan ayam dan untuk perikanan misalnya lele. Ini
harga maggot basah itu sekitar 6.000 per kilonya, dan kalau sudah menjadi kering itu berkisar antara 17.000 sampai 20.000 per kilonya. Kemudian sampah organik bisa juga dibuat ekoenzim. Tapi kalau mau dibuat ekoenzim ini memang harus ada perlakuan khusus, yaitu sampah sisa sayuran segar dan sisa buah-buahan segar. Dengan perbandingan 10-31, 10 itu air, 3 itu sampah organiknya, kemudian 1 ini gula. Nah, ini dicampur jadi 1, letakkan di tempat yang tertutup, kemudian kurang lebih 3 minggu ini nanti akan menjadi ekoenzim. Ekoenzim bisa digunakan untuk membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, bisa digunakan untuk sterilisasi udara, tapi juga bisa digunakan untuk obat kalau misalnya ada gatal-gatal atau ya luka sedikit, ini bisa digunakan ekoenzim. Jadi saya pikir ekoenzim ini adalah untuk mengingatkan kita jangan terlalu senang memakai senyawa kimia, hati-hati. Sekarang gunakan yang natural karena iya memang tidak secepat kalau kita pakai senyawa kimia, tapi kalau kita terlalu banyak menggunakan senyawa kimia, hati-hati. Kalau terlalu banyak di alam, nanti kita yang akan kena dampak negatifnya. Mungkin pernah dengar cerita Silent Spring yang terjadi di Amerika. Pada waktu itu menggunakan insektisida yang terlalu banyak. Suatu saat orang-orang bangun, mereka tidak dengar apa-apa karena makhluk hidup meninggal karena terlalu banyak insektisida yang ada di alam. Janganlah kita mengulang peristiwa buruk ini, dan itu terjadi di Indonesia. Ayo kita gunakan bahan-bahan yang sifatnya alami atau natural, itu lebih baik saya kira. Bu Epi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan kondisi pengelolaan sampah, permasalahan sampah di Sleman. Kemudian pada akhirnya teman-teman DPRD Kabupaten Sleman ini berinisiatif untuk menggulirkan raperda tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Bu Sumaryati ini bisa bercerita banyak, Bu. Kenapa kemudian teman-teman DPRD Sleman ini berinisiatif untuk menghadirkan raperda ini? Apakah ini memang sesuatu yang mendesak untuk segera diketok pada tahun ini? Kita ini perjalanan diskusi panjang ya Bu Epi ya. Iya. Jadi kita ini diskusi tentang sampah karena sebetulnya beberapa waktu yang lalu ya, ketika kita sebelum masa pandemi juga pernah ada penutupan beberapa kali di TPA Piungan, dan waktu itu juga di TPA Piungan banyak gejolak sosial lah bagi masyarakat sekitar. Saya kira kita ini kan proses berempati kita secara kebijakan ya terhadap apa yang terjadi di Piungan gitu. Dan saya kira kalau raperda ini, bahasa kita ini bahasa penyempurnaan supaya kita bisa mengelola sampah di Sleman ini dengan cara yang lebih baik kayak gitu. Dan tadi disampaikan oleh Bu Ebi, saya kira partisipasi ini sudah baik, tetapi kita pengen yang lebih optimal. Contohnya gini, rasio 700 ton itu kan 700 sekian ton tadi yang disampaikan Bu Evi, itu kan sebagian besarnya adalah sampah rumah tangga dan juga sampah kayak hotel, restoran, rumah sakit dan sebagainya yang kebetulan di Sleman sangat banyak. Nah, yang seperti itu tentu kita membutuhkan kerjasama semua pihak, terutama yang terkait dengan partisipasi dari unit yang paling bawah. Jadi kalau kita menginginkan, memang kemarin kita mengusulkan waktu di pembahasan Bu Ebi, ada namanya Dewan Persampahan di tingkat kabupaten, kemudian ada Dewan Persampahan di tingkat Kapanewon, yang itu sifatnya partisipasi. Jadi mereka-mereka yang peduli dengan sampah itu dikumpulkan dalam berbagai level itu sampai di tingkat padukuhan yang paling bawah. Sehingga apa? Ketika ada problem-problem sampah dari bawah itu memang ada yang para aktivis lingkungan dan sampah itu diwadahi dalam sesuatu yang membuat mereka bisa menelurkan ide-idenya itu dengan baik. Contoh tentu di perkotaannya Sleman itu beda dengan di desanya Prambanan sana Bu Evi ya. Yeah. Keadaan sampahnya kan berbeda, tetapi begitu di sana ada pariwisata Mas, itu
beda lagi problemnya. Jadi kalau guyonannya ya Bu Evi ya, kita ini di pariwisata ini sampah kan tidak sedikit. Walaupun tetap yang terbesar adalah rumah tangga. Tetapi kalau salah satu dari ide kita ini salah satunya tadi pembentukan dewan persampahan di berbagai level itu untuk mewadahi tadi partisipasi warga itu supaya ide-idenya itu kemudian bisa dieksekusi. Apresiasi tadi ya sudah ada 301 bank sampah di seluruh Sleman, tetapi tentu itu jumlah yang masih sangat kurang ya. Kalau kita bicara tentang pengurangan sampah ya Bu Evi ya. Harapannya Bu Evi itu kan yang naik, yang sampai di di depo itu sudah berkurang banget, di TPS 3R berkurang, yang sampai TPST berkurang, nah sampai TPAW kan jauh lebih berkurang lagi gitu. Nah tentu hal yang seperti ini kita bisa sempurnakan ketika nanti di peraturannya itu kita tentukan, itu kita normakan ya, kita normakan di perda yang sedang kita ini sebenarnya perda perubahan saja Mas, walaupun ada keinginan kalau terlalu banyak ya udahlah dibikin perda ini dicabut kemudian ada perda baru gitu ya. Tapi saya kira diskusinya masih akan agak dinamis terkait dengan usulan-usulan bagaimana kita membangun di tingkat bawah itu kan ada kader kesehatan. Kenapa kita tidak mencoba mendevelop, mungkin sudah ada rintisan ya Bu ya, kader sampah di tingkat RT. Sehingga apa? Ketika ada kader sampah di tingkat RT ini membuat, di RT ini kalau ada persoalan sampah yang seperti ini itu ada orang yang sudah dididik oleh Bu Evi. Partisipasi itu kan harus diseimbangi dengan apresiasi dari pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah ini ketika kita ini partisipasinya tinggi, pemerintah kan mengatur irama aja. Ada apresiasi itu kan tidak mesti duit, bisa pengetahuan ya Bu Evi ya, bisa dengan sinergi, bisa dengan berbagai hal yang itu bisa kita lakukan kalau itu memang tertuang di dalam peraturan. Dan tentu kader sampah di tingkat RT ini bayangan kita ya pekerjaannya ya memang sampah itu kan everyday, kita aja 700 ton setiap hari. Kalau sebagaimana mungkin persoalan kesehatan ya, seperti jentik nyamuk lah, yang sekarang ada kader itu Jumantik gitu. Ide tentang bagaimana kita membuat partisipasi kader sampah di tingkat RT ini bagian yang mungkin nanti di dalam dinamika pembahasan pansus itu kemarin berkembang dan sampai hari ini itu juga banyak usulan terkait itu Mas. Itu karena ya tadi yang disampaikan oleh Bu Evi terkait bank sampah itu bagus, sangat baik, sangat membantu, tetapi memang lebih terstruktur sehingga semua yang memang menghasilkan sampah itu mendapatkan sentuhan tentang pengetahuan tentang sampah yang baik kayak gitu. Begitu Mas Denny. Iya, pertanyaan dari masyarakat umum yang mengkritik soal ini Bu. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ini pengertian sampah sejenis sampah rumah tangga ini seperti apa sih Bu? Yang kita tahunya ya sampah yang dihasilkan rumah tangga ya kayak gitu. Tapi kalau yang sampah sejenis sampah rumah tangga ini seperti apa? Ini mungkin Bu Evi atau Bu Sumaryati? Monggo Bu, silakan Bu Evi. Yang ngerti klasifikasi. Apa sih Bu yang harus dimengerti soal ini Bu? Iya. Jadi sampah rumah tangga itu kan saya bicara mulai dari sampah rumah tangga dulu. Okay. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari, makan dan sebagainya itu. Nah, sampah sejenis rumah tangga adalah sampah semacam tapi dihasilkan misalnya dari perkantoran, dari tempat keramaian atau apa. Maksudnya seperti itu. Jadi ya sama wujudnya adalah sisa makanan atau sisa ya kita melakukan aktivitas rumah tangga tapi ada batasannya di luar. Mohon maaf kalau saya tidak sopan tapi saya harus memperjelas itu di luar untuk kegiatan kamar mandi itu. Okay. Jadi sisa makanan, sisa kita melakukan kegiatan apa di luar kegiatan yang dihasilkan kalau Bapak Ibu tindak ke kamar mandi. Ya, Bu Sumaryati tadi menyampaikan kalau raperda yang sekarang ini sedang dibahas adalah untuk menyempurnakan perda yang sudah ada. Ya. Nah, artinya kan ini kan perda ini pasti akan raperda yang dibahas sekarang ini kan akan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Ya. Apakah ada yang baru dari yang dicantumkan ataupun yang diatur dalam raperda yang sedang dibahas ini, Bu? Tadi poinnya itu, Mas. Jadi penguatan partisipasi,
penguatan partisipasi warga yang diikuti dengan apresiasi dari pemerintah ya. Artinya pemerintah juga punya kewajiban untuk mengapresiasi itu. Selama ini sudah saya kira luar biasa, ini Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan, tetapi saya kira kita mendorong untuk tadi sampai tingkat yang paling bawah, sehingga idenya kemarin ada kader persampahan tingkat RW, tingkat RT, kemudian tadi Dewan Persampahan sampai di tingkat padukuhan, sehingga apa, merata tadi partisipasi yang tadi sudah 301 bank sampah itu menjadi sesuatu yang lebih merata itu, sehingga kehendak untuk menurunkan berapa Bu tugas kita itu Bu, untuk turun, harusnya kita dipatok kalau bisa turun 100 ton. Turun 100 ton setoran ke Yang kalau sekarang yang kalau dari Sleman ya. itu kan kami tiap bulan itu menyetor kurang lebih 331 ton sampah yang dibawa ke TPA Piungan. Nah, kami kemarin dalam rapat di Sekber Kartomantul ini karena kerjasama untuk mengelola sampah ini kan kita diwadahi atau difasilitasi oleh Sekber Kartomantul, itu dalam evaluasi ya Sleman harus bisa lah mengurangi antara 100 atau 150 ton sampah per hari, sehingga umur teknis TPA Piungan itu Bisa diperpanjang. masih lebih diperpanjang, masih bisa Napasnya lebih panjang ya. Jadi saya kira dukungan peraturan ini untuk mendukung Bu Evi ya, melakukan lingkungan hidup untuk melakukan pengurangan yang sampai ke TPA. Sehingga bagian dari itu tentu kan partisipasi ya. Tanpa partisipasi saya kira kita nggak akan mampu ya Bu Evi. Jadi partisipasi itulah yang secara nanti di Perda ini akan kita kuatkan ya Mas. Jadi dari sisi, kalau kemarin ketika rapat di Pansus itu ketika dengan Kumham kita menyampaikan bagaimana kalau kita memunculkan tadi Dewan Persampahan di tingkat kabupaten, di tingkat Kapanewon, di tingkat kelurahan, di tingkat pedukuhan, dalam konteks apa? Tadi mewadahi mereka-mereka yang selama ini sudah peduli sampah dan menggait atau mengajak mereka-mereka yang belum peduli. Supaya apa ya, ini semua itu harus peduli. Kalau kita mau ibaratnya selesai, semua harus peduli, walaupun tentu kita tidak akan mungkin membuat semua orang peduli, tapi paling tidak sebagian besarnya itu peduli gitu. Dan itu diawali dengan kita memang idenya itu tadi ada penguatan partisipasi dari masyarakat. Nah, itu ide utamanya Mas. Jadi kalau di Bu Evi kan mungkin selama ini TPS 3R juga sudah sangat baik ya Bu, tetapi persebarannya masih belum memadai, sehingga tugas Bu Evi untuk mengurangi 100 sampai 150 ton per hari itulah yang sebenarnya kita ingin partisipasi di masyarakat ya Bu Evi ya. Nah, ini yang tentu pemerintah timbal baliknya adalah mengapresiasi. Cara kanalnya mengapresiasi apa ya, itu yang kita harus rembuk bersama-sama, dan dalam konteks menyambungkan antara partisipasi dan apresiasi inilah peraturan ini kita inisiasi gitu. Kalau dari teman-teman Dewan sendiri melihat tantangan pengelolaan sampah di Sleman ini seperti apa sih Bu? Kalau idenya macam-macam ya Mas, mulai dari sisi rumah tangga. Kalau dari sisi memasukkan, kan banyak juga ya Bu soal-soal sampah yang misal dari hotel, dari restoran, dari mana-mana yang kadang-kadang itu menambah volume persampahan kita, tetapi kadang di tempat-tempat yang bahkan itu belum berizin. Makanya kemarin di dalam diskusi di Pansus salah satunya itu Bu Evi memasukkan bab tentang sampah itu masuk dalam klausul perizinan. Jadi kalau orang mau ngurus itu dia harus masuk, dia sudah punya ini sampah belum, yang ibaratnya nanti di dalam peraturan ini kita masukkan tentang klausul tentang kalau orang mau lakukan perizinan usaha di Kabupaten Sleman, include dengan itu, walaupun tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan investor, tentu tidak ya, tetapi dalam konteks supaya ada keseimbangan sosial, karena banyak persoalan-persoalan sosial. Dulu saya di Komisi A, itu kalau mau moderasi persoalan Mas antara investor dengan warga yang dia terkait sampah macam-macam ya Bu, ada sampah kebisingan, sampah suara juga nih, yang masuk ke Dewan tuh banyak Mas yang terkait dengan sampah suara. Ini yang masih kita bahas tadi kan, kita masih di yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang perizinan dan dengan sampah menjadi variabel ketika kita mengeluarkan izin. Nah, ini saya kira nanti Bu Evi bisa memberi wawasan ya, bagaimana kita mensinkronkan ini antara
kemauan kita untuk mengurangkan sampah dengan bagaimana kita mengatur izin. Ini salah satu isu lain ya Mas, isu lain yang ada di dalam perda ini. Iya. Karena contoh aduan-aduan sepanjang saya dulu di Komisi A tahun 2000 sepanjang pandemi bahkan terkait dengan sampah yang wujudnya fisik maupun sampah yang berupa suara itu banyak sekali gitu. Dan itu jadi problem sosial. Iya. Jadi pertentangan dengan antara investor dengan warga. Bu Epi, ini menarik terkait dengan pengelolaan sampah di industri pariwisata, karena Sleman kan industri pariwisatanya kan luar biasa pesat perkembangannya. Orang datang pun juga untuk berkunjung ke Sleman juga sangat luar biasa. Nah, ini kebijakan ataupun aturan untuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pelaku industri wisata ini seperti apa sih Bu? Apakah sudah ada aturannya ataukah seperti apa ini yang masyarakat harus diberikan informasinya Bu? Baik, ya memang industri pariwisata macam-macam ya di Sleman ini. Kita ada hotel, ada rumah makan dan sebagainya. Nah, pada saat mereka mau mendirikan itu kami kan ada dokumen lingkungan. Dalam dokumen lingkungan itu kan pemerakarsa kegiatan harus bisa memperkirakan saya akan mendirikan hotel 200 kamar. Kira-kira nanti volume sampah yang akan dihasilkan berapa? Lah, kami selain mereka memperkirakan dampak yang akan terjadi, kan mereka harus juga mencantumkan bagaimana mereka akan mengelola dampak itu. Jadi dalam dokumen lingkungan bagaimana kita akan mengelola, bagaimana kita akan memantau pengelolaan itu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, itu ada. Itu pertama mulai dari situ. Lalu tentunya kami juga akan monitoring, artinya dari DLH juga akan monitoring. Misalnya katakanlah hotel ini dan sebagainya itu bagaimana mengelola sampah, kami kan juga punya catatan. Dan biasanya hotel-hotel, rumah makan besar dan sebagainya itu sudah berlangganan dengan kami untuk kami mengambil sampah mereka secara rutin. Itu, iya. Ke Bu Sumartin kembali Bu, tadi kan menyampaikan terkait dengan Dewan Persampahan. Ini menarik sesuatu yang menarik untuk diwujudkan di Sleman. Apakah kemudian ada semacam percontohan yang bisa dicontoh untuk ini loh di daerah sana sudah ada, bisa diterapkan di Sleman juga? Sebenarnya di beberapa daerah yang mungkin volumenya penduduk mungkin berbeda dengan kita, tetapi mereka sukses membuat zero waste itu sejak di kelurahan, walaupun belum di semua kelurahan. Itu ada di Temanggung ya. Jadi mereka menerapkan membangun struktur pengelolaan sampah itu dari ketika membangun Dewan Persampahan itu ya. Sehingga memang di tingkat kelurahan tuh Bu Evi, misalnya kelurahan X, dia punya volume sampah berapa? Tentu kan di 86 kelurahan kita itu volume sampahnya berbeda-beda ya. Nah, Dewan Persampahan di masing-masing kelurahan inilah yang dia akan membahas supaya juga dana desa maupun dana yang tidak kita pemerintah daerah tidak bisa intervensi yang terkait dengan APB KAL itu juga bisa punya kepedulian terhadap sampah. Nah, termasuk partisipasi yang kita maksud ini adalah partisipasi pemerintah kelurahan, Mas. Karena mungkin Bu Evi juga bisa menyampaikan ya Bu, tidak semua pemerintah kelurahan itu punya awareness, kesadaran untuk oke, aku punya dana segini, tak alokasikan untuk sampah segini, supaya sampah di tingkat kelurahan itu memiliki ibaratnya sampai di tingkat paling bawah itu sampah sudah selesai gitu Mas. Jadi di Temanggung itu ada 2 kelurahan yang dia bisa zero waste. Jadi sudah tidak lagi setor ke tingkat yang lebih atas lagi. Dewan Persampahan ini maksudnya begitu Mas. Jadi ketika di antara kita di 86 kelurahan itu ada kompetisi dalam tanda petik positif ya. Untuk aku pokoknya rampung sampahku di tingkat yang paling bawah. Nanti tingkat pendukuhan juga begitu. Itu akan berbeda ya Mas. Suasananya tentu akan berbeda. Nah, ini memang salah satu yang kita ingin dorong, walaupun nanti penting pembicaraan dengan pihak Bupati dan Bu DLH terkait dengan yang nanti akan menjadi OPD teknis pelaksananya, kira-kira kita bisa mampu atau tidak gitu ya. Dan ini semuanya partisipasi Bu Evi. Jadi biayanya bahkan kalau ketika kita tanya itu apakah ada kita mengeluarkan biaya, oh tidak gitu. Pemerintah artinya sebagai cost-nya ya. Tetapi tentu pemerintah biaya sifatnya pelatihan, biaya yang sifatnya apalah yang memungkinkan semua itu kan biasa ya Bu, yang seperti itu. Tapi tidak ada fixed cost yang membuat pengelolaan sampah itu menjadi berbiaya tinggi. Itu
tidak ada kalau konsepnya kita memakai Dewan Persampahan itu, Mas Denny. Jadi contohnya gini, Bu Evi bisa membuat kompetisi dalam tanda petik, tapi semua itu berpartisipasi, bukan hanya mereka-mereka yang selama ini dia sudah bagus, tapi semua kelurahan, semua padukuhan itu memiliki tanggung jawab yang sama terkait dengan sampah ini. Nah, ini yang salah satu poin yang memang kita akan masukkan di dalam peraturan yang baru ini, Mas, terkait dengan pemerataan partisipasi. Partisipasi sudah bagus. Tadi sampaikan Bu Evi ada 301 bank sampah, tetapi kita pengen itu merata dan membuat tadi target 100 sampai 150 ton per hari pengurangan itu bisa signifikan dilakukan. Kalau kita bicara yang pakai dana-dana besar seperti mungkin di kota-kota lain yang PAD-nya lebih besar daripada kita, nanti jadi tidak realistis. Tapi kalau yang kita dorong partisipasi tetapi juga diikuti dengan apresiasi dari pemerintah, lah itu yang sama-sama menjadi sesuatu yang aturan tidak utopis, sesuatu yang realistis bisa kita lakukan, hanya butuh kemauan dan kesadaran semua pihak. Dan tentu di dalam peraturan ini kita juga akan menyinggung terkait dengan tugas sharing kita dengan pemerintah kelurahan ya Bu Evi ya, terkait dengan. Tapi sekarang sudah ada kok ini kelurahan yang tertarik ya untuk membantu kita mengelola sampah, walaupun memang belum 86 kelurahan itu ya tentunya enggak, tapi ya paling tidak 3 kelurahan sudah ada lah terontong-terontongnya ke sana, dan upaya bagaimana agar pengelolaan sampah ini menjadi perhatian dari kelurahan. Ini kayaknya kami akan memasukkan indikator ini Bu Atin di dalam ini kelurahan inovatif. Teman-teman di PMK ini kan ada lomba kelurahan inovatif dan bagaimana masyarakat mengelola sampah. Poinnya termasuk sampah. Itu akan kita masukkan sebagai indikator. Nah, bagus itu Bu. Dan ini saya pikir mungkin ini akan bisa lebih mempercepat gerakan masyarakat untuk membantu mengelola sampah di Sleman. Dalam pengelolaan sampah ataupun pengurangan sampah di Sleman pasti harus ada kolaborasi, kerjasama ataupun kita harus punya program untuk ngeroyok sampah bareng-bareng. Kolaborasi menjadi sangat penting. Apakah ini kemudian menjadi poin penting juga yang dimasukkan dalam raperda ini, Bu? Ya, jadi sejak awal kita poinnya itu sudah diskusi Bu, mungkin 2 tahunan ya Bu Evi ya. Kita diskusi tentang sampah itu kan partisipasi sudah ada, tetapi masifnya, masalnya dan kuatnya. Jadi masif, massal dan kuat ya. Artinya kuat tuh semua pihak kan semua memproduksi sampah. Jadi semua tolong dong semua sudah tadi beberapa kelurahan sudah sangat baik ya Bu ya. Tetapi biar yang lain terinspirasi, kita membuat kemudian pemerataan itu bisa di 86 kelurahan. Tentu problem masing-masing kelurahan berbeda ya Mas Denny ya, Bu Evi ya. Ada yang kelurahan yang pedesaan tentu dia mungkin ora pati problem gitu ya. Tapi nek sing perkotaan Masya Allah itu problemnya luar biasa gitu. Dan begitu yang seperti itu tentu kita tidak bisa menunggu partisipasi. Justru kita tuh menumbuhkan partisipasi. Yang sudah tumbuh itu kita kuatkan dan kemudian kita masalkan, kita masifkan. Itu yang poinnya dari perubahan perda ini, Mas. Jadi kalau secara umum yang lain-lain, makanya kami sejak awal tuh tidak ingin mengganti perda ini, tapi hanya melakukan perubahan kecil terkait dengan memang partisipasi dan kayak semacam struktur pengelolaan yang lebih. Ayo dong bareng-bareng kita atasi sampah ini secara bersama-sama kayak gitu. Seperti itu Mas Denny. Bu Evi, sampah perkotaan di Sleman ini kan menjadi hal yang harus punya perlakuan lebih khusus ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dari DLH Sleman untuk penanganan persampahan di perkotaan yang di wilayah Sleman? Nah, kita tahu kan Depok itu kan sudah mulai jadi perkotaan yang tumbuh sangat luar biasa. Bagaimana strateginya untuk wilayah tersebut, Bu? Strateginya apapun ya kita mendorong masyarakat ya, kita dengan sosialisasi yang terus menerus. Sosialisasi ini tujuannya adalah mengingatkan masyarakat harus mengurangi sampah lah ya. Artinya sekarang jangan kita terlanjur sudah masuk dalam era konsumtif itu lalu kita ikut saja. Jangan seperti itu, tetapi
Iya, mereka harus sadar kalau mereka tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar, resikonya kita nanti yang akan menanggung dampaknya. Jadi kalau masyarakat kita selalu mengingatkan, ibu-ibu bolehlah sekarang kita membuat makanan, mau dibungkus-bungkus ya boleh, tapi dibungkus ya pakai daun, jangan pakai plastik. Kalau pakai plastik, waduh, yang akan sulit terurai, sehingga bolehlah mereka membungkus, tapi alangkah bagusnya, alangkah nyamannya kalau dilihat kalau dibungkusnya pakai daun. Dan itu kalau pengajian Bu Ebi, iya. ada pengajian saya itu yang karena di situ orang yang seneng peduli sampah ya. Kalau datang pengajian harus bawa piring sendiri-sendiri. Oke. Nah, Keren. iya, dan kayak gitu. Jadi ketika pulang itu tidak, kemarin kebetulan kita ada acara di sini Bu, di gedung pendopo di Iya. DPR di belakang. Iya. Jadi pulang-pulang ya nggak ada sampah karena Iya. pakai gelas, Bagus pakai itu. ini. Maksud saya yang Sudah seperti dimulai dari ini. dewan ini. Iya, iya. Bu Sumaryatin, kalau dalam pembahasan raperda ini siapa saja yang kemudian diajak untuk melakukan pembahasan? Pasti Dela, Ya, pasti Ida. pasti. Ya. Yang lainnya siapa lagi Bu? Kita habis ini saya juga kebetulan kejanjian dengan ahli dari UGM yang dia terkait dengan sampah gitu ya, dan juga dengan Kanwil Kumham tentu saja karena dia drafternya, kalau inisiasinya dari kami kan dari mereka, terus juga dengan beberapa aktivis sampah ya, yang memang mereka yang memang selama ini sudah tadi yang 301 bank sampah itu yang menjadi bagian dari nanti bulan April ini kita ada public hearing terkait dengan perda ini. Itu terkait dengan bagaimana mereka selama ini berkecimpung dengan sampah, dan mereka tentu kadang lebih pintar dari kita ya Bu Evi. Iya. Lebih pintar daripada kita di dalam mengatasi soal-soal sampah itu. Contoh ketika saya kebetulan jadi partisipasi di pengajian itu dikasih di undangannya itu Bu Evi. Harap membawa alat makan sendiri-sendiri dan alat minum sendiri-sendiri. Jadi panitia itu cuma menyediakan gini dan memberikan minum, jadi kita minum dan kita bawa pulang sendiri. Jadi otomatis ya di situ adanya sampah organik, bekas kacang, bekas pisang, bekas apa, sesuatu yang itu kalau sudah menjadi satu gerakan dan itu merata di berbagai tempat, tentu itu akan berbeda sekali ya Mas. Dan tidak mudah memang mengatur misalnya di Indomaret atau nggak bisa sebut merek ya ini di toko, di pasar, di mana itu kita sudah terbiasa dengan kantong belanja yang kita tidak perlu mengambil plastik gitu. Nah ini yang seperti ini tuh bisa dilakukan kalau partisipasi kita dan sosialisasi kita itu tinggi, karena ada orang protes kenapa sih tidak kita pakai tas belanja sampah sendiri gitu. Dia tidak tahu faktor kali dari semua orang ketika dia memakai plastik belanja semuanya gitu. Kan dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikir kalau 1 juta orang setiap hari mengkonsumsi satu plastik. Nah, itu sudah berapa juta plastik yang beredar di bumi kita ini gitu. Tapi kalau kita pakai tas yang kita memang dipakai belanja di pasar ya pakai itu, di warung pakai itu. Nah, itu tentu sekarang sudah banyak sekali yang estetik ya Bu ya, tas belanja yang estetik, dan itu yang memang harus semakin kita sosialisasikan tadi. Makanya ketika ada kader sampah di tingkat RT, itulah tugasnya Mas, mensosialisasikan, mengedukasi ya Bu Evi ya. Dan juga kalau di poin di sini yang kemarin kita sempat diskusikan di Pansus adalah bagaimana mengedukasi anak-anak kita dari tingkat yang paling kecil di PAUD itu untuk tadi Bu Evi menyampaikan kita tuh mengurangi produksi kita terhadap sampah. Contoh tadi yang saya sampaikan terkait pengajian itu misalnya gitu ya, itu kan pengurangan produksi sampah ya Bu Evi ya. Iya. Nah itu kalau kita bisa sosialisasikan di tingkat anak yang lebih kecil, kita datang mereka kita seperti itulah. Iya. Ada edukasi dini terhadap sampah anak-anak kita untuk mengelola sampah dengan baik dan benar, karena mereka yang nanti akan meneruskan kita hidup di bumi ini. Betul. Jadi mereka harus terbiasa, dan semakin lama saya pikir alam yang dihadapi oleh mereka akan semakin berat. Kalau mereka tidak punya kebiasaan yang baik pasti akan sulit. Kalau di TikTok itu Mas Denny ada gerakan anak muda apa sih, Pandawa apa itu yang dia suka bersih-bersih
apa itu bagus bersih-bersihnya, tapi mestinya kan yang seperti itu berkurang, yang harusnya membuang sampah di tempat-tempat saluran air publik kayak gitu ya. Nah itu yang memang saya kira dari kalau kita sering ya Bu Evi diskusi, intinya itu di mindsetnya kita tentang sampah di semua warga. Dan itu tanggung jawab kita bersama kan, bukan tanggung jawabnya pemerintah, tapi juga tanggung jawab partisipasi kita masyarakat untuk menularkan. Oh kenapa kalau kita ke belanja itu rasa nganggo kresek, tapi pakailah tas belanja. Sehingga tas belanja itu kan bisa dipakai setahun, 2 tahun. Nah itu kan sangat mengurangi jumlah sampah. Kalaupun kita ada kresek, ya kreseknya jangan sekali langsung buang lah. Dibersihkan dulu, dipakai nanti kalau ada. Itu yang begitu-begitu itu butuh kepedulian ya Bu. Dan cerita memakai tas sendiri untuk pergi berbelanja itu ada cerita ya, akan menjadi ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah. Artinya begini, itu kan kita kan punya daerah minggir yang kaya dengan mendong lah. Kenapa orang minggir itu membuat tas dari mendong yang digunakan untuk belanja? Artinya kita beli tas itu tapi bisa digunakan. Nah ini akan berputar terus. Ada efek dominonya ya. Iya, efek dominonya. Dan pengelolaan sampah, iya kita mau tidak mau harus mengakui tema yang diambil oleh pemerintah pusat sekarang itu, bahwa pengelola sampah sampai tuntas untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu menjadi sesuatu yang harus sekarang masyarakat harus merubah mindsetnya ke situ. Ya, yang peduli kan sudah banyak, tapi kita tidak menutup mata loh. Ada yang tidak peduli dan ada yang kemudian tidak melaksanakan pengelolaan sampah yang tidak peduli dengan baik. Apakah Apakah kemudian dalam raperda ini kemudian muncul pasal ataupun klausul pemberian sanksi bagi mereka yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, Bu Sumaryati? Kalau kita memang masalah sanksi itu masih jadi diskusi ya Mas, masih jadi diskusi yang terutama kemarin terkait dengan ketika kita berada di ruang publik, contoh di pasar modern. Apakah pasar modern yang dia masih terus menyediakan tas kresek itu akan ada sanksinya, nah gitu, ataukah seperti apa? Kalau di Jakarta kan kita nggak ada Mas tawaran untuk kita mau kresek itu nggak ada, pokoknya ya kamu belanja ini. Kalau mau beli kantong itu yang reuse, nggak ada tawaran ke sana. Di kita kan masih mau ini Ibu gitu. Kalau di Jakarta, saya beberapa kali ke Jakarta Bu Ebi, di berbagai baik yang tradisional maupun yang modern gitu. Iya. Tawarannya sudah yang reuse. Sekarang sudah banyak yang. Jadi ya itu yang kemarin salah satu yang tahap ketika kita ingin mengurangi Mas. Tadi ketika kita bicara tentang partisipasi ya seperti itu. Tapi kalau tahap mengurangi itu memang edukasi dan mindset ya, dan peraturan kita sendiri juga gitu. Ya ini yang memang satu hari kita mengeluarkan plastik kresek berapa dan berapa yang untuk menawarkan ayo beli yang reuse aja biar besok kalau belanja pakai itu gitu. Nah ini tentu butuh campaign ya, butuh kampanye dari kita semuanya untuk bisa memakai itu gitu. Dan kalau kita di sini, kalau di kantor perkantoran kita aja itu kan tiap hari boxnya masih box. Nanti kita juga memproduksi sampah itu. Tapi saya kira meminimalisir itu sesuatu yang coba kita terus gencarkan gitu. Dan di peraturan ini saya kira masalah sanksi masih jadi perdebatan Mas. Iya. Karena tadi ya, apakah infrastruktur kita sudah siap terkait dengan penyediaan tas-tas reuse di pusat-pusat perbelanjaan, terutama kan ini antara pembeli dan penjual ya. Dulu kan sempat strict banget ya Bu, di sini, terus kemudian mengendor. Ketika kita mau strict-kan, itu kan kalau di Jakarta memang tidak ada plastik, tidak disediakan. Kalau kamu nggak bawa kantong sendiri ya berarti kamu harus beli kantong reuse gitu, yang itulah goodie bag apa namanya Bu, yang ibaratnya tidak sekali pakai lah kayak gitu, seperti itu Mas Denny. Ya Bu Epi, tadi kan disampaikan oleh Bu Epi punya PR untuk mengurangi produksi sampah, jumlahnya cukup banyak loh Bu dalam satu hari. Dalam waktu dekat apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dari DLH untuk melakukan pengurangan sampah ini? Oke lah, melibatkan masyarakat pasti. Apalagi yang kemudian akan dilakukan untuk melakukan pengurangan sampah sampai 100 ton per hari? Banyak loh Bu. Iya, jadi mau tidak mau, iya kalau
kita harus cepat, sehingga Kabupaten Sleman tahun 2023 ini kan merencanakan untuk membangun TPST di Taman Martani Kalasan. Sebetulnya ada 2, yang satu lagi di Sendang Sari Minggir. TPST itu tempat pengelolaan sampah terpadu yang ini akan bisa mengelola sampah secara cepat dalam jumlah yang cukup besar. Kalau di Kalasan 80 ton. kapasitasnya 80 ton per hari, sampah akan kita kelola di sana. Artinya sampah masuk di sana kita pilah, kemudian nanti residunya akan kita bakar. Sehingga pada saat TPST ini sudah berhenti operasionalnya, itu sudah tidak ada sampah yang menumpuk di situ. Jadi tidak ada bau. Demikian pula di Minggir. Kalau Minggir ini 60 ton per harinya. Nah, ini yang langkah kita untuk mempercepat, karena ya kalau mengedukasi masyarakat tidak butuh secepat waktu. itu. Tantangannya luar biasa ya, Bu, ya. Tetapi ini yang bisa Langkah kita pemerintah lakukan lah ya. Kemudian yang kedua, kami juga membuat kebijakan DLH Kabupaten Sleman itu kan kami mempunyai 15 transfer depo. Nah, di transfer depo itu ya kami tetapkan kebijakan bahwa di transfer depo harus ada pemilahan. Nah, dengan adanya pemilahan, katakanlah misalnya ada 2 truk, nanti setelah dipilah dia jalannya akan menjadi setengah truk, 2 per hari. Ada 2 truk yang masuk transfer depo itu. Nah, nanti dengan dipilah nanti akhirnya akan menjadi setengah truk. Dan ini terbukti karena terbukti membantu. Artinya begini, karena dengan adanya seperti itu biasanya tiap bulan Kabupaten Sleman itu kan membayar kurang lebih 160 juta rupiah membayar retribusi ke TPA Piungan. Tetapi sekarang dengan adanya pemilahan sampah di transfer depo ini kita hanya membayar retribusi sebesar 122 sampai 138 juta per bulannya. Jadi yang tadinya 160 ya agak berkurang, walaupun berkurangnya ya belum belum banyak sekali. Masih kami memang masih memerlukan partisipasi masyarakat, dan nanti apapun akan kita optimalkan. Misalnya kita juga akan menerapkan pemilahan sampah yang betul-betul di TPS 3E dan sebagainya. Itu yang akan kami lakukan. Oke, Bu Sumaryatin, Raperda ini targetnya tahun ini selesai ya, Bu? Ya. Artinya, Kira-kira kalau secara pembahasan mungkin Juni atau Juli ya kita selesaikan itu. ya, Karena pasca, mungkin Mei masih public hearing. ya pasca kemudian di talk, tentu Dewan punya tugas untuk melakukan pengawasan penerapan perda ini di lapangan. Apa yang kemudian akan dilakukan, Bu? Dan apa harapan terkait dengan ketika pelaksanaan di lapangan nanti akan seperti apa, Bu? Oke, kalau fungsi kami sebagai pengawasan tentu selama ini sering banget nih diskusi dengan Bu Epi ini. Dan juga bagaimana kita melihat secara langsung, banyak juga Mas partisipasi dari masyarakat itu yang dalam bentuk yang tadi pengolahan maggot dan ekoenzim dan sebagainya, itu menurut saya di Sleman termasuk luar biasa ya, Bu ya. Yeah. Tinggal bagaimana memang kita itu memasifkan itu dan membuat kesadaran itu menjadi yang tidak sadar menjadi sadar, itu loh, itu aja. Dan kalau kita di DPRD, saya kira yang kemarin sempat menjadi perbincangan terkait dengan pengawasan itu justru yang terkait dengan industri pariwisata, karena itu kan kadang tempat-tempat wisata kita itu menjadi kurang menarik ketika sampahnya menjadi di mana-mana. Ini yang memang menjadi PR-nya semua pihak ya ini. Contohnya kemarin ketika ada satu gerai makanan yang antriannya luar biasa, sampahnya juga luar biasa karena semuanya plastik dan bahan-bahan yang dia memang ya plastik plastik gitu ya. Nah, jadi ini saya kira memang termasuk kesadaran para investor dan pelaku bisnis ya untuk mengkontribusikan dirinya untuk mengurangi bab sampah ini. Tentu tidak mudah ya, karena paling mudah kantongnya ya plastik ya, Bu. Iya. Tentu tidak mudah, kita nggak bisa menutup mata bahwa itu tidak mudah, tetapi paling tidak
ada upaya untuk membuat itu tidak semakin tidak terkendali gitu ya. Dan kalau di DPRD pengawasan itu tentu dari sejak kita membuat dulu tentang Perda Rancangan RT RW tata ruang maupun rencana detail tata ruang RDTR, itu semuanya itu sudah terkait dengan sampah, termasuk jumlah berapa rasio TPS 3R, termasuk TPST itu kan ada di dalam RT RW kita ya, sehingga memungkinkan kita bicara tentang investasi masuk dan sebagainya itu juga diiringi dengan pengelolaan sampah dari tingkat pemerintahan yang lebih baik gitu. Tidak bicara kita ayo investor masuk, tapi sampah tidak terkendali, kan itu sesuatu yang sulit kalau kita tidak bisa melakukan itu. Dan saya kira Bu Evi sudah melakukan dengan baik. Ada 2 yang akan segera running ya Bu ya, dan 2 yang harus segera running juga. Satunya di Turi dan mana Bu yang tengah, Depok atau Ngaglik? Depok ya. Jadi saya kira 4 TPST inilah yang akan menjadi penyangga. Tapi kita tidak boleh bertumpu pada TPST ini. Tetap tadi berkurang dari yang paling bawah. Oke. Ya, Bu Evi, sudah ada dukungan dari DPRD. Kolaborasi dengan semua pihak bisa dilakukan. Apa yang kemudian Bu Evi mewakili teman-teman dari Pemkab Sleman pesannya kepada masyarakat terkait dengan keikutsertaan pengelolaan sampah? Mungkin ke kamera Bu, mungkin bisa diajak masyarakat Sleman untuk melakukan pengelolaan sampah. Yuk, ini saatnya untuk melakukan. Kalau enggak, wah, masalah di belakang akan semakin banyak ini nanti. Monggo Bu. Iya, tentunya kepada masyarakat Sleman kami berharap, ayolah sekarang kita sadar. Apapun yang terjadi kita harus berupaya mengurangi sampah. Jangan kita terlalu larut ikut dalam pola hidup konsumtif sehingga sampah ini tetap banyak. Ayo kita kurangi sampah dan ayo kita pilah sampah, karena dengan memilah sampah nanti sampah akan lebih mudah untuk dikelola. Apapun yang terjadi kita harus mengelola sampah dengan baik dan benar, karena kalau kita tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar, saya kira nanti bumi akan penuh dengan sampah. Kalau bumi akan penuh dengan sampah, bagaimana generasi selanjutnya akan berkegiatan di bumi ini? Mereka pasti akan kesulitan. Saya kira itu pesan kami. Ayolah kita sama-sama mengelola sampah dengan baik dan benar, dengan penuh semangat, dengan penuh komitmen. Saya kira itu. Iya, Bu Sumaryatin, terima kasih sudah menggulirkan raperda ini. Bu Evi juga terima kasih sudah memimpin di lapangan untuk pengelolaan sampah dan juga penanganan sampah di Sleman. Yang pasti sekali lagi, tanpa ada keterlibatan kita sebagai masyarakat, semuanya akan sia-sia. Terima kasih, kita sudah berada di program Bincang Parlemen langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Saya Dini Atta, selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.